Udah selesai. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Hari ini kita mulai pembelajaran kita ya. Yang pertama sebelum kita memasuki materi kita, saya absen dulu hari ini. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Nah, di sini tanggal 12. Abed Nengko. Oke. Selamat pagi. Terima kasih. Ahmad Rafiq. Oke. Amelia. Oke. Andres Sapero. Andres Sapero. Oh, toilet. Baiklah. Angel Sofi. Terima kasih. Beng. Oke. Berkat. Cika, Ibu, Cinsi, Rista Dela, apa keterangannya? Dispen ya. Cinta, ada Bu. Leo Timothy, Daryl, Desi. Juga Ita, Nisa, Vanessa, Paradita, Nando, Cepelo, Lelo, Kamila, Kartini, Mesia, Malavika, Laura, Dispen juga, Matwi, Rina, Azra, ada, sabar ya, Namia, Nurmanto, Pasang, ya masuk. Pasha tadi mana Pasha? Dispen juga. Paula, Priscilla, nah, Raihan, dispen juga. Rafiq, nah, Salestinus, oke, Kaila, oke, terima kasih Stefanus, ya, Shiva, oke, Tiara Amelia, oke, Yusuf, hadir Bu. Ivo, oke, berarti hari ini semua sekitar 95 hadir, 5 orang dispen karena kegiatan dari sekolah ya. Nah, terima kasih buat hari ini sudah antusias datang ke sekolah untuk sama-sama belajar. Nah, kita akan memasuki materi kita, yaitu melanjutkan materi kita virus yang kemarin ya. Bisa kalian buka bukunya. Kemarin itu kita sudah belajar tentang penemu virus, ya kan? Kemudian ciri-ciri virus, bentuk virus, ya betul. Nah, dari Albert Mayer, Dimitri, kemudian bentuk virus bulat, kemudian ada apa lagi? Batang, bentuk T, polihedral, kemudian manfaatnya, kemudian kegunaan virus itu tadi. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang reproduksinya si virus itu sendiri, ya kan? Kita pernah tahu dan mengalami tahun 2019 akhir, ya, bagaimana terjadi
keadaan yang sangat genting, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya kan? Kita diperhadapkan yang namanya dengan penyakit virus yang mematikan atau yang disebut juga dengan coronavirus. Ya, yang survive bisa bertahan, puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini. Walaupun terinfeksi, tapi masih survive sampai hari ini. Tapi ada saudara-saudara kita, orang tua, kakek, nenek, om, tante, bahkan teman kita yang lewat, yang tidak survive, mungkin diakibatkan oleh beberapa banyak penyakit yang tidak tahu di dalam tubuh kita, ya, jadi terkomplikasi di dalam tubuh kita itu. Nah, karena begitu besar, begitu lebar, begitu banyaknya penyebaran virus itu tadi, kita tuh sehingga tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini. Kenapa kok bisa terinfeksi? Kenapa kok bisa menjangkiti kita? Tapi virus itu berkembang biak, ya, sangat signifikan, betul kan? Nah, berkembang biakannya terjadi melalui proses reproduksi, apa? Replikasi. Nah, kira-kira, ya, kira-kira semua kalian waktu sudah mempelajari ciri-ciri virus, karakteristik virus, bentuk virus itu sendiri, ya, terus menjangkiti tubuh kita, minimal mungkin influenza, ya. Kira-kira apa sih di dalam diri kita ini supaya kita tidak terjangkit lagi seperti itu? Berarti kita menjaga kesehatan di kita, minimal antibodi kita, ya kan? Terus itu makanan kita, karena yang tahu kita itu survive atau tidak, nyaman atau tidak pada diri kita itu tubuh kita tuh, kita punya sinyal di dalam tubuh kita sendiri. Nggak bisa misalnya dibilangin si siapa? Dita, kamu flu, padahal Dita nggak merasakan, tapi si siapa? Pak Anissa bilang, dia flu, matanya beralih. Nah, tapi ada yang seperti itu, gejala-gejala yang tidak diketahui, ya. Nah, supaya kalian lebih jelas, saya akan tayangin video, ya, untuk memulai pembelajaran kita. Oke, kita akan nonton sama-sama. Jadi saya harapkan nanti setelah menonton video ini kalian bisa minimal, ya, menjelaskan reproduksi virus itu di dalam kehidupan atau diri kalian masing-masing, ya. Bisa ya? Kita akan nonton bersama-sama. Bahas bab virus, yaitu materi tentang reproduksi virus, daur lisis dan daur lisogenik. Oke, simak baik-baik ya. Reproduksi pada virus, yaitu virus berkembang biak dengan cara replikasi di dalam sel inang atau host. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk membentuk virus yang baru. Reproduksi virus ada dua macam, yaitu dauritik atau lisis dan daur lisogenik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah dauritik atau lisis. Coba kalian perhatikan gambar. Tahap awal adalah fase absorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang atau host. Fase yang kedua adalah fase penetrasi, yaitu virus menginjeksikan materi genetik DNA atau RNA ke dalam sel inang. Fase yang ketiga
dari dauretiklah sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Virus menghasilkan enzim lysosome, enzim yang digunakan untuk merusak dinding sel inang. Virus virulen adalah virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik atau lisis. Selanjutnya kita akan bahas daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik daripada daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak mudah pecah atau lisis. Virus temperat adalah virus yang dapat bereproduksi dengan cara daur lisis dan lisogenik. Pada daur lisogenik terjadi peristiwa tidak terbentuknya virion baru. Kemudian sel inang mengandung profag. Profag adalah gabungan DNA virus dan kromosom sel inang. Dan sel inang tidak mati atau rusak, bahkan bisa membelah diri. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar daur lisogenik. Tahap awal adalah fase absorpsi, yaitu virus melekat pada sel inang atau host. Fase yang kedua adalah fase penetrasi. Virus menginjeksikan DNA atau RNA ke dalam sel inang atau host. Fase yang ketiga adalah fase penggabungan. Terjadi profag, DNA virus disisipkan pada kromosom sel bakteri. Dan fase yang keempat adalah fase replikasi. Kromosom yang telah tersisipi profag bereplikasi atau menggandakan diri secara terus-menerus selama ada pembelahan sel. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Litik itu diakhiri dengan pecahnya sel, lisogenik mengikuti pembelahan sel pada bakteri. Oke, demikian. Itu tadi tayangan dari video pembelajaran kita hari ini. Sampai di situ ada yang anak-anak tanyakan tidak? Ya, dari video itu ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah sangat jelas? Nah, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya, ya. Pertanyaan saya dari video tadi, ya. Nah, bagaimana cara virus bereproduksi? Oh, coba, Papi. Virus itu ada dua daur. Jadi ada virus itu ada dua, yaitu daur dan juga daur besar. Yang ada daur itu ada dua proses, yang mulai dari asumsi, dari reaksi, kemudian ada sintesis atau inverse, kemudian ada melakukan atau pertama dan analisis di mana namanya mereka mengeluarkan kemudian lakukan. Oke, good job. Buka dulu. Nah, kasih aplaus buat tadi. Dari manakah virus memperoleh energi untuk reproduksinya? Ayo, dari mana? Siapa namanya? Sebutin. Dari mana? Dari sel inang atau kompak lagi, terakhir. Oke, apakah virus dapat bereproduksi atau bereplikasi di luar sel inangnya? Dapat tidak? Dari video tadi
sudah. Sama dia bereproduksi luar inangnya. Pati lagi, oke Pati, bagaimana? Terus tidak bisa bereproduksi ketika ada di luar saluran apakah jadi dia perlu ada di dalam saluran. Oke, sip. Jadi dari video yang kalian tonton tadi, ya, semua pertanyaan-pertanyaan itu ada jawabannya. Nah, supaya kita semakin bisa memecahkan permasalahan reproduksi sama adanya virus ini, ya, saya mau kalian membuat kelompok menjadi 5 yang kemarin sudah kita bentuk sama-sama, ya. Satu kelompoknya terdiri dari 7 orang. Boleh bergabung ke anggota kelompoknya. Saya akan memberikan LKPD dari satu kelompok itu ada 5 pertanyaan, tapi satu kelompok cuma menjawab 1 saja, ya, nggak usah dijawab 5-5-nya. Jadi nanti kelompok 1 menjawab LKPD 1, kelompok 2 LKPD 2, 3, dan seterusnya 1-1 saja. Silakan. Kita mulai diskusi kita. Mengerjakan soal nomor 5. Kalian aja. Silakan dipahami, dicermati isi dari LKPD-nya. Karena satu soal saja ya, 25 menit ya, cukup ya. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya dalam kelompok. Kalau kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya ya. Oke, sebentar saya putar sana. Tulis jawabannya dari sini. Kalau misalnya kepanjangan,
soal kelompok 1. Sama? Ya, dengan KPD-nya ya. Kelompok 2. Jadi bisa nanti dijawabnya di bagian ini ya, yang kertas yang kosong di bawahnya ya. Kalau tidak cukup boleh ke sebelahnya. Boleh menggunakan literatur lain menjawab kayak buku atau searching Google, silakan. Ya. Geser situ. Kalian geser ke situ. Oke, silakan dipahami, dicermati isi dari LKPD-nya. Bisa kasih kursinya ke sini. Oke, untuk waktu pengerjaan karena satu soal saja ya, 25 menit ya, cukup ya. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya dalam kelompok. Kalau kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya. Ya, oke, sebentar saya buka sana. Oh, tulis jawabannya dari sini. Kalau misalnya kepanjangan, di sini. Ya.
Ini soal kelompok 1. Sama? Kita udah KPD-nya ya. Kelompok 2. Jadi bisa nanti dijawabnya di bagian ini ya, yang kertas yang kosong di bawahnya ya. Kalau tidak cukup boleh ke sebelahnya. Boleh menggunakan literatur lain untuk menjawab kayak buku atau search Google, silakan ya. setiap kelompok.
bagian soal nomor B itu ya kalian kaitkan dengan reproduksinya. Apakah dia masuk di titik atau di misogeni? Nah, ya.
sudah habis. Nah, kira-kira kelompok mana yang udah selesai? Angkat tangan. Kelompok 1. Terus kelompok berapa? Yang lain separuh. Ya, berarti kita akan meneruskan diskusinya besok ya. Jadi nanti bisa di pekerjaannya KPD-nya bisa diperjelas, dipertajam lagi nanti bersama kelompok supaya nanti bisa kita diskusikan besok pagi ya. Kita presentasikan di depan kelas ya. Oke, bisa ya? Ya, bisa. Sambil nanti dibuka bukunya. Soalnya nggak jauh-jauh kok, nggak susah. Seputaran reproduksi, replikasinya si virus dengan penyakit yang kemarin terjadi di Indonesia dan dunia, coronavirus, bagaimana penyebarannya, ya kan? Kemudian kenapa dia sangat cepat sekali bereproduksi, menyebar, menginfeksi orang-orang yang lebih rentan terkontaminasi atau pembawa penyakit-penyakit yang lain, gitu loh, ya, begitu ya. Bisa ya semua ya? Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti ketua kelompok bisa dikondisikan ke KPD-nya ya, supaya besok kita presentasikan di depan kelas.
Oke, untuk setiap kelompok di bagian soal nomor B itu ya, kalian kaitkan dengan reproduksinya. Apakah dia masuk di litik atau di lisomilik? Nah, ya. Tuh. Oke. 15 menit lagi waktu kita.
tajam lagi nanti bersama kelompok supaya nanti bisa kita diskusikan besok pagi ya. Kita presentasikan di depan kelas ya. Oke, bisa ya? Ya, bisa. Sambil nanti dibuka bukunya. Soalnya nggak jauh-jauh kok, nggak susah. Seputaran reproduksi, replikasinya si virus dengan penyakit yang kemarin terjadi di Indonesia dan dunia, coronavirus, bagaimana penyebarannya, ya kan? Kemudian kenapa dia sangat cepat sekali bereproduksi, menyebar, menginfeksi orang-orang yang lebih rentan terkontaminasi atau membawa penyakit-penyakit yang lain, gitu loh, ya, gitu ya, bisa ya semua ya. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti ketua kelompok bisa dikondisikan KKPD-nya ya, supaya besok kita presentasikan di depan kelas. Pernah mengalami terinfeksi virus, kita jadi semakin tahu bagaimana caranya pola hidup bersih, pola hidup sehat di dalam diri kita supaya tidak mengkontaminasi teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Contoh kecil, kalau usah jauh-jauh, jangan corona udah nggak ada ya, corona udah habis ya. Minimal flu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita flu? Menggunakan masker. Supaya apa? Iya, kalau bersin atau batuk itu pertiganya tidak menyebar atau terkena orang yang di seputaran kamu. Karena setiap orang itu sistem imunnya berbeda-beda, ya. Ada yang kebal, tapi dia sebenarnya ada virus di dalam tubuhnya. Tapi ketika dia istirahat, dia baru merasakan drop gitu, ya, tumbang jantung. Jadi kita punya sinyal di dalam tubuh kita, jadi kita tahu bagaimana cara supaya mendeteksi sinyal itu tidak menjangkiti tubuh kita. Oke, sampai di situ sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Bagaimana cara supaya terhindar dari virus? Menjaga kesehatan. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Apalagi
mendeteksi virus. Ya, katakan saja virus flu. Apa yang dilakukan? Menggunakan masker. Supaya apa menggunakan masker? Orang tidak lain. Berarti penyebaran virus itu sangat cepat, ya, karena dia bereproduksinya tidak di luar inang, tapi di dalam. Inang itu siapa? Nenek, bahasa Bataknya. Kalau istilah biologi berarti inang itu di dalam tubuh kita sendiri, gitu ya. Nah, kali lagi sampai di situ ada yang ingin ditanyakan tidak seputar pertemuan hari ini? Apakah reproduksi virus melalui siklus lipid dari sodium ini sudah dipahami? Ya, berarti besok pas presentase jawabannya lebih hidup, ya, lebih top. Ya, nanti teman-teman yang display tadi, setidaknya mereka besok bisa berkumpul dengan kita. Kalian bisa memberikan informasi sama mereka bahwa kami kemarin belajarnya ini, ya, ini yang kami dapatkan, gitu ya, ya, bisa ya. Jadi pesan saya nanti LKPD-nya, terima kasih kalau satu udah selesai mengerjakannya. Kalau memang mau disempurnakan lagi, dipersilakan. Dan kelompok-kelompok yang lain tadi masih ada separuh, sekitar masih 15% atau 85% bisa dilengkapi lagi, ya. Gunakan media yang kalian miliki, terutama smartphone. Sayang kan kalau misalnya handphonenya canggih, kuotanya banyak, kita menggunakan untuk edukasi, ya kan? Terus kita juga punya perpustakaan yang luar biasa yang menyediakan sumber manfaat untuk mencari jawaban-jawaban terkait literatur. Ya, bisa ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih buat waktunya, semangatnya untuk belajar biologi. Sebetulnya belajar biologi itu sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Apalagi kalau sudah praktek, luar biasa. Ya, jadi saya harapkan kalian antusias, tetap termotivasi untuk terus belajar. Ya, terima kasih buat waktunya. Salam sehat selalu. Dan sebelum kita akhiri, saya minta satu orang untuk berdoa untuk pembelajaran kita biologi kali ini. Siapa? Siapa? Boleh suara dibantu, ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini, ya. Kita ketemu lagi besok pagi. Terima kasih buat waktunya.